Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Vina Arifina dengan NIM 2010301142. Saya dari Prodi Fisioterapi kelas B5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi fisioterapi pada influenza dan juga sinusitis sebagai tugas praktikum ke-6 modul kardiopulmonal yang diampu oleh Ibu Razani Fauzia Albuni. Yang pertama, untuk influenza. Dari beberapa jurnal yang saya dapatkan, intervensi fisioterapi yang dapat diberikan, yang pertama adalah chest fisioterapi. Saya dapatkan dari jurnal Health Science 2020. Di sana dijelaskan bahwa chest fisioterapi ini dapat dipraktikkan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, yang mana salah satunya adalah influenza. Nah, chest fisioterapi ini terdiri atas postural drainase, tapoteman vibrasi, dan juga batuk efektif. Postural drainase itu merupakan suatu teknik pengaturan posisi tubuh di mana tujuannya adalah untuk membantu mengeluarkan sputum dari segmen yang kecil ke segmen yang besar dengan bantuan gravitasi. Biasanya postural drainase ini disesuaikan dengan posisi dari sputumnya dan biasanya diikuti dengan tapoteman yang merupakan penumpukan ringan di dinding dada atau di area yang terdapat sputum dengan menggunakan tangan, yaitu dengan tangan membentuk seperti mangkok seperti ini. Lalu ditepukan secara ringan dan perlahan di bagian yang terdapat sputum. Nah, selanjutnya vibrasi. Vibrasi ini atau getaran masih sama menggunakan tangan. Jadi vibrasi dan juga tapoteman itu membantu meluruhkan sputum yang menempel pada dinding bronkus ataupun bronchioles. Nah, selanjutnya yang terakhir dilakukan adalah batuk efektif untuk mengeluarkan sputum tersebut. Nah, caranya yaitu posisikan pasien untuk sedikit condong ke depan dari posisi setengah duduk. Nah, kemudian fisioterapis akan menyiapkan wadah sebagai tempat yang mana untuk menampung dari sputum yang akan dibatukkan. Nah, chest fisioterapi ini dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari untuk mengurangi sputum yang menumpuk pada malam hari, dan juga bisa dilakukan pada sore hari untuk mengurangi batuk di malam hari. Nah, untuk durasi dari tapoteman, postural drainase, dan juga vibrasi itu bisa dilakukan 3-5 menit. Nah, berikut setelah ini saya akan tampilkan praktek dari chest fisioterapi. Yang pertama adalah postural drainase. Jadi posisi pasien seperti ini karena saya mengambil contoh bahwa sputumnya terletak pada bagian lobus atas, paru kanan dan kiri, bagian posterior. Kemudian selanjutnya untuk tapoteman atau tepukan ringan dengan menggunakan tangan dengan ditelungkupkan seperti ini pada bagian yang terdapat sputum. Selanjutnya adalah vibrasi atau pemberian getaran dengan menggunakan tangan pada saat pasien melakukan ekspirasi. Nanti Ibu ikuti perintah dari saya ya, Bu. Iya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Kemudian selanjutnya adalah batuk efektif. Misalkan ini adalah tempat batuk dari pasien. Nanti Ibu silakan batuk 2 kali ya, Bu, tapi diawali dengan tarik nafas dan hembuskan. Ikuti perintah saya, Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, langsung batukkan berapa kali. Yang kedua adalah deep breathing exercise. Deep breathing exercise ini merupakan suatu teknik latihan pernafasan di mana pada saat inspirasi dilakukan secara panjang atau dalam, lalu kemudian sampai merasa kapasitas paru-paru terasa penuh. Selanjutnya ditahan beberapa detik lalu dihembuskan. Nah, tujuannya ini adalah untuk dapat meningkatkan kapasitas dari paru-paru. Untuk deep breathing, jadi nanti Ibu silakan melakukan
Tarik nafas sedalam-dalamnya menggunakan hidung, lalu tahan beberapa detik dan langsung dikeluarkan dengan mulut. Oke, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Yang ketiga adalah Pure Sleep Breathing atau PLB. PLB ini dapat membantu memperbaiki transportasi oksigen, kemudian melatih otot-otot pernafasan, dan juga dapat membantu mengeluarkan udara yang terjebak di saluran pernafasan. Nah, di PLB ini ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Untuk ini masih sama. Ibu nanti tarik nafas menggunakan hidung, lalu keluarkan dengan mulut, tapi mulutnya mencucu. Saya contohkan dulu ya Ibu. Jadi tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Paham Ibu? Iya, paham. Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, baik, seperti itu. Yang kedua adalah sinusitis. Beberapa intervensi fisioterapi yang dapat diberikan kepada penderita sinusitis dari jurnal internasional yang saya dapatkan bisa dengan SWD atau short wave diathermy. SWD merupakan arus bolak-balik dengan frekuensi yang tinggi yang dapat memberikan efek termal atau panas. Nah, manfaat dari efek termal atau panas tersebut adalah pertama, bisa membunuh organisme seperti Streptococcus, pneumococcus, dan lain sebagainya yang mana merupakan penyebab dari sinusitis. Kemudian dapat menyebabkan vasodilatasi yang dapat meningkatkan suplai darah ke jaringan yang rusak. Kemudian dapat meningkatkan sel darah putih. Selanjutnya dapat meminimalkan atau mengatasi peradangan dan juga menghilangkan kejang otot serta dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, SWD ini dapat diberikan selama 5-15 menit. Yang kedua adalah terapi laser. Nah, terapi laser yang digunakan adalah terapi laser intensitas tinggi. Nah, perangkat yang digunakan ini merupakan laser daya tinggi atau laser kelas 4. Nah, di sini saya ada contoh gambarnya seperti ini. Nah, kemudian manfaat atau keuntungan dari penggunaan terapi laser intensitas tinggi ini dapat menjangkau dan merangsang jaringan yang lebih besar, lebih dalam, dan yang sulit untuk dijangkau dalam waktu yang singkat. Nah, efek yang diberikan adalah meningkatkan metabolisme jaringan, kemudian mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri, memperlambat atau menghambat pertumbuhan bakteri, serta dapat membantu pengeluaran cairan sinus. Nah, penggunaan terapi laser ini dapat dilakukan selama 3 menit dalam 3 kali sesi per minggu. Nah, di sini saya ada contoh hasil sebelum dan sesudah penggunaan terapi laser seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.